Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk kita menolong Allah supaya memuliakan namanya dan hidup dalam pertobatan. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat itu untuk menolong kita mengenal Allah supaya memuliakan namanya di dalam hidup pertobatan kita. Puji Tuhan. Dan itulah saudara, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, Tuhan Yesus hanya melakukan satu untuk menolong kita mengenal Allah dengan baik, supaya saudara dan saya hidup di dalam pertobatan. Jadi mujizat yang dilakukan seperti itu. Saya ingin sama-sama kita membaca Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Saudara, kita baca semua kisah ini. Lukas 17, ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dari 10 orang yang disembuhkan, cuma 1 orang yang datang kembali kepada Yesus. Dan ini mengatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh di perjalanan itu, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara, ironis saudara. Nanti kita bahas di situ ya. Nah saudara, seringkali manusia itu gagal paham. Gagal paham di sini saudara. Orang itu lebih suka berburu mencari mujizat daripada berburu mencari Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai juru selamat. Orang itu lebih suka mengejar-ngejar mujizat di dalam hidupnya. Ya, apalagi kalau ada daripada KKR besar, kesembuhan ilahi, pendetanya ini. Saudara, kita selalu datang berbondong-bondong ramai karena kita ingin melihat dan mengalami mujizat. Salah tidak, saya bilang tidak salah. Tetapi yang salah itu dalam hati kita, apa yang kita cari di dalam ibadah KKR tadi. Kalau kita hanya berburu mujizat, betapa ironisnya kita. Harusnya kita berburu Allah, mencari Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengenal Dia secara pribadi. Dan itulah saya percaya mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara percaya. Nah saudara, kita mencari Tuhan itulah gambaran kita hari ini saudara. Gambaran kita hari ini. Ironisnya anak-anak Tuhan pun kelakuannya seperti 9 orang kusta. Padahal itulah umat pilihan bangsa Israel itu. Makanya Tuhan berkata, cuma orang Samaria ini kayak kembali. Orang Samaria itu pada waktu zaman Alkitab adalah orang keturunan Yahudi, tetapi bagi orang Yahudi yang asli mereka dianggap bukan orang Yahudi asli. Orang menganggap ini orang Samaria, tetapi justru orang Samaria itu yang mengenal Tuhan, lalu mujizat itu, dan 9 orang itu tidak tahu bahwa mereka sekarang sedang berhadapan dengan sosok ilahi yang sanggup menyembuhkan kusta. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan kesembuhan itu jika bukan Allah itu sendiri. Amin. Itu sebabnya Allah melakukan mujizat itu untuk menolong orang-orang ini supaya dia sadar bahwa ia sedang bertemu dengan Tuhan Allahnya, supaya terjadi perubahan dalam hidupnya. Tetapi 9 orang ini tidak pernah kembali itu mengakui bahwa dialah Yesus Tuhan Allah. Tetapi 1 orang ini yang hanya kembali saudara. Mari kita baca di dalam Lukas 17 ayat 17 sampai 18.
2, 3. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi mereka telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Saudara, orang Samaria dianggap orang asing pada waktu itu, walaupun itu tetap ada di bilangan tangan Israel. Tapi Tuhan mengatakan, di manakah ada rasa, bukan rasa apa ya, tapi saya menangkap di sini ada rasa kesedihan di dalam hati Yesus. Dia melakukan semua mujizat itu supaya mereka mengenal bahwa Allah sedang melawat umatnya, sedang datang dalam kehidupan mereka. Tetapi 9 orang ini melewati kesempatan itu. Biar saudara, pagi ini saudara tidak melewati banyak kesempatan ketika Allah sedang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak memerlukan decak kagum kita ketika melakukan mukjizat. Tuhan Yesus tidak memerlukan decak kagum kita ketika Dia membuat mukjizat. Bagi Dia itu sangat mudah. Bahkan menciptakan alam semesta yang luar biasa pun bagi Tuhan itu cukup dengan firman. Nah saudara, membuat mujizat itu bagi Tuhan itu bukan masalah yang susah, tetapi bagi Tuhan itu jauh lebih susah untuk membuat mujizat yang terbesar, yaitu supaya saudara dan saya mengenal Dia secara pribadi. Ini jauh lebih susah. Oleh sebab itu, biar pagi ini kita mau mengenal Tuhan dengan sangat baik. Nah saudara, sama dengan orang kusta ini, mereka meminta kesembuhan. Tuhan hanya berkata, tunjukkan kepada imam kesembuhan. Cukup. Tuhan hanya berkata begitu ya intinya ya. Kalau kita baca seluruh kisah 10 orang kusta ini, Tuhan hanya berkata, sekarang pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Hanya membuat seperti itu, maka kesembuhan itu terjadi. Bagi Tuhan itu sangat mudah. Namun untuk membuat seorang berdosa bertobat, Tuhan Yesus harus menghancurkan dirinya sendiri. Berbeda sekali saudara dengan mukjizat yang lain. Amin. Itu makanya saya menganggap mukjizat terbesar dalam hidup kita di dalam dunia ini yang dilakukan oleh Tuhan adalah ketika membuat saudara dan saya hidup di dalam kebenaran dan pertobatan. Itu mukjizat yang luar biasa. Itu yang harus kita pelihara di dalam hidup ini. Bukan kita mengejar-ngejar mukjizat yang lain. Amin saudara. Mukjizat pertobatan saudara alami itu luar biasa. Karena Tuhan tidak cukup untuk mewujudkan kata-katanya, tetapi Dia menghancurkan dirinya. Itu sebabnya dalam siksaan sampai mati di kayu salib dengan menanggung hinaan yang sangat berat, berbeda sekali dengan mukjizat yang lain. Masihkah kita belum paham? Mukjizat itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya hidup benar di hadapannya. Masihkah kita mau melakukan hal-hal yang lain? Saudara, dan mukjizat itu Tuhan kerjakan. Ketika kita hidup di dalam pertobatan, Dia senang melakukannya buat saudara dan saya. Saudara tidak perlu mencari-carinya. Tapi ketika saya mulai sadar, ketika Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, itu hanya berbicara, bukan hanya berbicara soal berkat materi saudara. Tapi saya mulai sadar sekarang, berkat seluruh keperluan saudara, mujizat yang saudara perlukan juga akan dikerjakan juga oleh Allah di dalam hidup kita. Jika saudara dan saya mau hidup benar di depannya, dengan senang hati Yesus akan mengerjakan, walaupun saudara tidak meminta sekalipun, Dia akan mengerjakan bagi saudara. Oleh sebab itu, biarlah sekarang kita paham
bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan untuk menolong saudara dan saya mengenal Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dia perlu menghancurkan dirinya, menanggung segala penderitaannya sampai di kayu salib, dan menanggung segala hinaan yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus disalibkan, banyak orang yang menghinanya dan bahkan meludahi Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang membuat saya merasakan, Tuhan tuntun saya untuk hidup dalam kebenaran. Sulit saudara hidup dalam kebenaran. Karena apa? Kedagingan kita selalu mencoba untuk memusuh. Tetapi ketika kita mau mengingat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, saya percaya kuasa salib Kristus sanggup menolong saudara. Kita lihat isi Allah coba. Lukas 15 ayat 7 dan 19. Kita buka Lukas 15 ayat 7 dan 19. Ini dua ayat berbicara tentang misi Tuhan sebetulnya. Lukas 15 ya. Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sekarang saya akan beralih ke yang ya 10 ternyata saudara, bukan 19. Kita baca 15 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pernah ditulis malaikat akan bersukacita karena engkau melihat mujizat telah menyembuhkan hidupmu? Tidak, saudara. Jadi inilah misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini satu-satunya, yaitu supaya semua orang berdosa mengenal Allah dan Dia datang kepadanya di dalam pertobatan dan perubahan hidup yang ada di dalam hidupnya. Itulah misi Allah. Sehingga Allah menulis firman Allah dikatakan, surga penuh sukacita karena satu orang mengalami pertobatan dan mengenal Allah. Jadi Yesus ketika ada seorang Samaria tadi yang kusta sembuh, datang kepadanya dengan sujud dan menyembah Dia. Itu adalah sukacita yang luar biasa, sukacita di dalam diri Yesus, sukacita juga di dalam surga. Karena apa? Orang ini sanggup mengenal Allah melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara harus paham ini, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya menolong kita mengenal Allah. Dan kita datang untuk memuliakan Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau yang dilakukan oleh para hambanya di dalam kuasa namanya lebih sebagai alat bantu. Ya. Nah, supaya kita paham banget mujizat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga oleh para hamba-hambanya di dalam kuasa namanya adalah alat bantu. Alat bantu tadi bertujuan untuk menolong saudara dan saya mengenal siapa? Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, sehingga kita mampu memuliakan namanya melalui hidup di dalam pertobatan. Nah, saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita melalui banyak mujizat. Dan saya sering mendengar melalui banyak mujizat banyak orang Kristen dimenangkan. Amin. Jadi tidak salah mujizat yang dilakukan itu, tetapi bagi kita saudara yang sudah mengikuti Yesus berpuluh-puluh tahun,
kita tidak berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mujizat itu digunakan untuk menolong mereka mengenal Allah. Sekarang saudara dan saya sudah mengenal Allah, sudah menjadi anak Allah. Walaupun mujizat itu masih terus terjadi dalam hidup kita, tetapi bukan lagi untuk menolong mengenal Allah di dalam hidup kita, tetapi mendorong hidup kita untuk memuliakan namanya di dalam kebenaran. Nah, saudara, itu berbeda. Sekarang saudara, hari ini saudara dan saya punya pandangan yang berbeda. Sekarang saudara mulai mengarahkan kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya mujizat keperluan kita pun akan terus datang di dalam hidup kita. Karena memang kita memerlukan mujizat itu supaya kita mendapat pertolongan. Amin. Tidak salah kalau gereja menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Amin. Tidak salah kalau gereja mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita sekarang memuliakan Tuhan dengan hidup kita di dalam pertobatan. Saya percaya mujizat Tuhan akan terus dikerjakan dalam hidup kita oleh Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya akan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Nah, mujizat itu biarlah menolong kita seperti orang ustaz ini. Kita buka Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Bagaimana orang Samaria ini melihat pertolongan Tuhan Yesus sehingga dia mengenal Allah sebagai juru selamatnya, dan Tuhan mulai berkata. Kita lihat sekarang 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua dia telah menjadi tahir? Di mana dari 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asal ini? Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, iman telah menyelamatkan engkau. Ini bukan masalah kesembuhan iman ini, tetapi imanmu telah menemukan bahwa kau mengetahui bahwa akulah Allah yang engkau sembah hari ini. Terjadilah pertobatan sehingga Tuhan Yesus berkata, pergi. Engkau saat ini menerima keselamatan yang datang dari Allah. Nah, saudara, karena orang ini sudah sembuh, maka dia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang tidak diminta. Orang ini kan tadinya tidak meminta keselamatan, ya, tidak tahu keselamatan, bahwa keselamatan hidupnya supaya menerima hidup yang kekal adalah melalui salib Kristus. Orang Musa ini tidak tahu apa, tetapi ketika dia sembuh, dia mulai sadar, hanya Allah yang mampu melakukan semua ini. Maka dia berbalik kembali kepada Tuhan. Yang lainnya tidak kembali, tetapi satu orang yang kembali kepada Tuhan, dan dia mulai tersungkur kepada Tuhan dan mengatakan, dia mengenal mujizat ini Tuhan sendiri. Bukankah semuanya telah lahir? Tuhan tahu. Mudah ya bagi Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Tetapi supaya saudara dan saya memuliakan Tuhan itu tidak mudah dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar terus supaya hidup kita mampu untuk memuliakan Tuhan dalam pertobatan. Nah, saudara, hanya satu orang ustaz yang menerima mujizat kesembuhan ini mampu mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan sekaligus mengalami mujizat pertobatan. Dan mujizat fisik itu, saudara, saya bilang tidak penting-penting amat sih, walaupun itu sangat penting dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, kok bisa lah kalau mujizat itu kita harapkan karena sangat penting. Iya, saya tahu penting, tapi tidak sangat penting gitu ya.
Justru mujizat pertobatan itu yang jauh lebih penting dari segala sesuatunya. Saya mengatakan kepada saudara sekarang ini, mujizat misi tidak begitu penting karena tidak akan membawa saudara ke surga. Benar? Mujizat berkat, mujizat apapun tidak pernah membawa saudara ke surga, tidak pernah membawa orang untuk datang kepada Tuhan kalau dia tidak memahami benar. 9 orang kusta ini tidak memahami, 1 yang memahami. Oleh sebab itu saudara yang sudah hadir di sini pagi ini, saya percaya saudara sudah memahaminya, sehingga saudara mau hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu sekarang saatnya kita mau hidup di dalam pertobatan yang kebenaran. Saya percaya Tuhan akan terus melakukan mujizat untuk keperluan saudara-saudara saya. Sekarang angkat roti di tangan kanan saudara. Saya bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karya besar-Mu yang luar biasa. Sekarang sama di tangan kanan saudara. Sesudah itu yang mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah tetap menopang kehidupan saudara percaya. Dan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah juga akan memelihara saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan katakan, amin.